Semangat Bu. Sudah berapa bulan kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Sekitar 3 bulan ya. 3 bulan ya lah. Sudah pendampingan ketiga ya. Iya. 3 bulan. 3 bulan. Belum merasa lelah kan? Ya kalau dibilang belum merasa lelah ada, tapi tetap semangat. Tetap semangat. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Ya Bu. Kita sekarang ada di pendampingan individu yang ketiga dengan tema pendampingan implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun fokus pendampingan kita hari ini adalah refleksi hasil survei. Kemarin ada kuesioner kan Bu ya, yang diisi oleh kepala sekolah, guru, siswa dan ibu sendiri. Nanti kita refleksikan hasilnya. Setelah itu diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, dan yang terakhir diskusi hasil lokakarya yang kedua, keterlaksanaannya di keterlaksanaan dari tahapan bakja di sekolah itu. Kita lanjut ya Bu ya. Ya Bu. Bu, tentunya selama lokakarya kedua ini pendampingan individu 3 ada tentang 1 bulan ya Bu ya. Dalam 1 bulan ini pasti ada proses yang Ibu lalui. Ya Bu. Baik itu di pembelajaran daring dan penerapannya di kelas. Bisa Ibu ceritakan proses yang Ibu lalui selama 1 bulan ini Bu? Ya, selama 1 bulan ini Bu, proses yang sudah saya lalui, kami sudah memasuki modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan kemudian ini kami baru masuk di juga modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Dan kemudian penerapannya di murid di kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, ini sudah sedikit banyak sudah saya terapkan. Waktu itu kami juga waktu pembelajaran daring kan diberi latihan untuk membuat RPP yang memasukkan diferensiasi di situ. Nah di situ diferensiasi ini gunanya untuk mengetahui arah kemana murid ini mau dibawa, dari segi kesiapan belajarnya, dari segi minatnya, dan dari segi profil belajarnya. Dan kemudian di modul 2.2 juga dimasukkan di situ tentang sosial emosionalnya. Jadi di dalam RPP itu juga dimasukkan bagaimana kita menerapkan sosial emosional ke dalam RPP. Jadi kita mengajar itu dapat menyatukan mengolah pikir dan hati anak. Karena kan kalau kita menerapkannya di dalam kelas, memang ini suatu hal yang masih baru lah ya kan Bu. Selama ini RPP kita kan biasa-biasa aja tanpa mengetahui itu yang diferensiasi bagaimana, baik diferensiasi prosesnya, produknya ya kan Bu. Nah kemudian dari segi sosial emosional juga kita kan kalau masuk ya udah masuk aja gitu kan. Tanpa kita memikirkan dulu bagaimana sih emosi anak tadi, karena kan emosi ini mempengaruhi jalan proses belajar tadi. Berarti selama 1 bulan ini ada hal-hal yang sudah Ibu pelajari, yaitu diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, dan capaian-capaiannya yaitu Ibu sudah bisa membuat atau menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi, di mana sudah ada disisipkan pembelajaran sosial emosional. Baik Bu, saya sangat mengapresiasi kemajuan belajar Ibu. Ibu sudah bisa menyusun RPP, dan nanti kedepannya ini kan Ibu sudah bisa menyusun RPP-nya, kedepannya diterapkan di kelas Ibu ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi, sehingga seluruh kebutuhan belajar murid dapat terlayani. Kedepannya sedikit banyaknya udah paham ya Bu ya. Iya. Banyak YouTube sekarang ya. Iya Bu, banyak sekali belajar. Sudah belajar. Oke Bu, kita lanjut ya Bu ya ke refleksi hasil survei. Pada pendampingan kemarin kan sudah kita kasih umpan kuesioner ya Bu ya.
Sudah Ibu baca hasilnya? Sudah, Bu. Sudah Ibu input di LMS? Sudah. Tentunya dari situ, dari hasil penilaian kepala sekolah, guru dan murid, tentulah di situ ada Ibu lihat kekurangan Ibu selaku guru yang perlu ditingkatkan menurut si responden, kepala sekolah, menurut rekan guru dan siswa. Kira-kira bisa Ibu jelaskan? Ya Bu, kalau dari hasil kuesioner yang sudah saya baca, baik itu dari kepala sekolah, dari rekan sejawat saya, dan dari murid saya, itu memang ada sedikit perbedaan, tapi ada juga persamaannya, di mana ada kelemahan saya dan ada Kalau menurut kepala sekolah, kalau menurut kepala sekolah Bu, kelemahan saya itu adalah masih memberikan hukuman kepada murid. Nah, jadi diharapkan oleh beliau di situ kan ada harapannya itu apa hal yang harus dikurangi, itu memberikan hukuman yang tidak bernilai pendidikan. Masukan itu ya Bu. Iya. Kalau rekan guru? Rekan guru pun hampir sama Bu. Rekan guru lebih menekankan kepada ini Bu, menyebarkan praktek baik kepada mereka gitu. Jadi apa yang sudah saya dapat di pendidikan calon guru penggerak ini, kalau bisa diimbaskan kepada mereka supaya mereka sedikit banyaknya memahami apa sih itu pembelajaran diferensiasi, kayak keterampilan sosial emosional, supaya mereka juga bisa menerapkannya di kelas mereka. Budaya positif, iya, budaya positif juga. Bagaimana kan kita sudah belajar ya Bu, itu tadi memberikan hukuman tadi. Selama ini kan memang tidak kita hilangkan, masih memberi hukuman sama anak kan. Tapi setelah kita belajar bagaimana menciptakan budaya positif, bagaimana sebenarnya hukuman tadi kan Bu, bagaimana segitiga restitusi tadi, jadi selimanya harus dikurangi dengan hukuman tadi Bu, sesuai dengan masukan yang diberi oleh kepala sekolah. Ya itulah gunanya Bu ya, kenapa kita meminta umpan balik atau penilaian kepada kepala sekolah dan rekan guru, supaya kita tahu apa yang kita harus perbaiki, karena kita nggak bisa melihat diri kita sendiri, karena rekan kerja dan kepala sekolah itu bisa kita jadikan cermin. Kalau siswa Bu, kayak mana kejadian dari siswa? Kalau siswa Bu, masalah perkembangan itu juga, dan kemudian mereka tidak memberi nilai saya pada hal membawa guru lain ke kelas. Kan nggak pernah kan Bu, selama ini kita nggak pernah membawa guru lain ke kelas, paling waktu supervisi. Supervisi itu pun hanya kan nggak istilahnya nggak selalu gitu, harus sekali-sekali aja. Nah situ mereka tidak ngasih nilai karena nggak pernah saya bawa guru masuk ke kelas. Apalagi ada butir pertanyaan ya orang tua sebagai, dan ini ada juga ya orang tua sebagai untuk mengajar sebagai narasumber. Nggak pernah itu Bu. Ya memang nanti setelah Ibu mengetahui kekurangan yang dianggap oleh kepala sekolah itu masih hal yang kurang, kekurangan yang diutarakan oleh guru dan siswa, apa rencana Ibu ke depannya untuk memperbaikinya? Yang rencana ke depannya dari masukan kepala sekolah, saya akan lebih bijak lagi dalam kalau bisa tidak bisa memberikan hukuman kepada anak, karena mereka melakukan tindakan itu pasti ada tujuannya. Dengan istilah pemenuhan kebutuhan mereka yang mungkin tidak terpenuhi, maka timbullah tindakan yang mereka kerjakan. Jadi lebih kepada menerapkan segitiga restitusi tanpa menerapkan hukuman fisik maupun mental kan gitu. Kemudian kalau dari masukan dari rekan guru, yaitu rajin-rajinlah memberikan berbagi hal-hal positif kepada mereka. Apa yang saya dapatkan selama di CGP ini diimbaskan kepada mereka. Nah itu mudah-mudahan saya akan lakukan di dalam komunitas belajar kami. Kemudian masukan dari siswa dengan mengajak guru lain masuk ke dalam kelas, yang mudah-mudahan itu akan saya usahakan Bu, memasukkan guru lain dalam kelas
supaya kita berkolaborasi mengajar mereka gitu. Kemudian dengan orang tua sebagai narasumber. Memang ini agak sulit ya Bang Bu, karena orang tua di lingkungan kita kan kadang kalau kita undang saja sibuk ke ladang kan gitu Bu. Tapi kami usahakan lah Bu untuk berkomunikasi dengan orang tua dengan berkala nanti supaya mereka bisa datang kemari melihat bagaimana proses belajar anaknya, jadi mereka tahu perkembangan anaknya itu gitu. Iya. Selain itu membuat kelas lebih berwarna ya kan? Iya, karena kan anak-anak ini kayak refreshing rasanya kalau ada hal yang baru, supaya segar. Sekiranya nanti Ibu melaksanakan rencana Ibu tadi, rencana perbaikan, kira-kira siapa aja pihak-pihak yang terlibat? Kalau pihak yang terlibat terutama ya Bu di lingkungan sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan guru. Kalau di luar sekolah minta dukungan dari orang tua murid, terutama orang tua murid kita libatkan di dalam pembelajaran. Dan dari situ sebenarnya nggaknya jauh-jauh kita mencari dukungan tadi dan sekitar kita juga ya. Hanya selama ini kita ribet, ternyata orang-orangnya dekat-dekat kita juga. Ya. Mungkin nanti kedepannya saya harap Ibu bisa melaksanakannya supaya siswa dapat merasakan manfaat dari Ibu mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya Ibu ya, rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Tentulah di modul 2.2 Ibu sudah mempelajari pembelajaran sosial emosional. Apa saja yang Ibu pelajari pada modul 2.2 itu? Pada pembelajaran sosial emosional ini Bu, kita diharapkan sebagai seorang guru, kita harus memahami emosi anak. Jadi selain emosi anak, kita juga harus memahami diri kita sendiri. Karena di dalam kita masuk kelas kan kadang-kadang dari ada persoalan di diri kita gitu kan Bu. Dari rumah atau dengan rekan sejawat di sekolah dengan kondisi yang kayak kita masuk kelas itu dari masuk awal aja udah nggak enak, dari lihat anak-anak udah gimana gitu. Itu harus kita belajar mengontrol emosi tadi. Nah dari pembelajaran modul 2.2 KSE ini, situ saya ada mempelajari dengan teknik stop. Situ kita kalau sudah kita penat atau kita emosi, itu kita berhenti sebentar, tarik nafas, pikirkan yang indah-indah gitu kan, baru bisa kita lanjut lagi. Untuk menghadirkan energi positif. Iya benar Bu. Nah kemudian sama siswa juga gitu Bu, di samping sosial emosional yang kita masukkan ke dalam RPP, ini juga kita terapkan ke dalam anak-anak. Jangan hanya RPP itu hanya sebagai perangkat pembelajaran, ada di situ KSE-nya, tapi nggak kita terapkan. Sebelum masuk itu di awal pembelajaran kita tanya dulu sama mereka kondisi mereka sebelum kita belajar. Selama ini kan enggak ya Bu. Selama ini kalau udah masuk udah buka ini gitu, langsung ke materi. Jadi kalau bisa dalam KSE ini kan kita pahami dulu sebelum belajar itu bagaimana emosi siap nggak dia kita belajar sekarang ini, perasaan dia bagaimana. Jadi supaya kita bisa mengontrol pembelajaran tadi bagaimana ke depannya. Jadi setelah Ibu pelajari modul 2, Ibu berencana untuk menerapkannya di kelas Ibu nantinya ya, di awal pembelajaran. Iya. Oke, bagus Bu. Memang setiap hal yang kita pelajari, setiap hal yang kita dapat di program guru penggerak ini harus kita terapkan. Karena kalau kita tidak terapkan, sia-sia kita mengikuti program ini. Nah, karena program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kita terhadap anak-anak. Kira-kira menurut Ibu ini, kira-kira apa yang nanti manfaat dari Ibu mempelajari KSE ini terhadap pembelajaran ini? Kalau manfaatnya saya rasa sangat bagus Bu ya. Karena selama ini kalau kita perhatikan, kalau kita tidak memperhatikan emosi si anak, itu akan timbul nanti anak itu berontak gitu.
kita suruh ini nggak mau, bahkan nanti melawan, kita anggap dia melawan, padahal dia itu ingin mengeluarkan istilahnya emosi dia, perasaan dia itu hari ini bagaimana? Masa orang lagi istilahnya nggak seneng atau lagi uring-uringan atau lagi merajuk dari rumah gitu kan, di sekolah udah disuruh kasih tugas ini tugas itu, jadi istilahnya nggak mau aku kerjakan kan gitu Bu. Jadi dengan kita menerapkan KSE ini, dengan memahami dulu awal emosi dia itu bagaimana, supaya kita paham anak ini ternyata harus begini kan, anak-anak harus begini, dia ini hari ini nggak senang ini kan gitu. Bagaimana supaya dia senang kembali? Jadi kita buat nanti di situ ice breakingnya kan gitu Bu. Jadi supaya emosinya stabil dan pembelajaran bisa berlanjut sampai akhir. Ya, iya. Ternyata KSE ini walaupun bukan materi pembelajaran, tetapi bisa mendorong anak-anak, merangsang motivasi anak-anak untuk belajar ya Bu. Iya, benar. Karena kan kita anak-anak ini dari rumah kita nggak tahu masalahnya masing-masing. Benar. Mudah-mudahan kalau sudah sampai di sekolah kita buat ice breaking, tennis stop, jadi benar-benar semua sudah serentak kesiapan belajarnya ya. Benar-benar semua sudah siap belajar. Oke Bu, saya berharap nanti ibunya dapat menerapkan KSE ini dalam pembelajaran secara konsisten supaya pembelajaran ibu nantinya tetap segar, anak-anak tetap fokus, tetap semangat dalam pembelajaran. Oke ya Bu ya, kita lanjut ke keterlaksanaan tahapan Bagja. Sewaktu lokakarya kedua, CGP dalam kelompoknya itu kan ada berdiskusi tentang tahapan Bagja. Kemarin di kelompok ibu Bagja siapa yang presentasikan? Ibu atau kelompok lain? Kelompok lain Bu. Kelompok lain, berarti yang punya ibu lah ya yang kita akan di sini. Kan kemarin ibu sudah menyusun perubahan rencana perubahan visi sesuai Bagja. Sudah ibu buat visi ibu kan sebagai guru penggerak dengan tahapan Bagja. Apakah sudah ibu terapkan perencanaan perubahan visi ibu itu? Apakah sudah ibu terapkan? Bagaimana ibu menerapkan? Dan apa hasilnya dalam pembelajaran ibu? Ya Bu, kemarin itu perubahan yang saya masukkan ke dalam Bagja itu adalah tentang bagaimana caranya anak-anak ini bisa selalu menjaga kebersihan. Kebersihan. Ya, di situ di kebersihan tadi. Kenapa? Karena kalau di kebersihan ini kan Bu, kalau kita mau belajar, kalau lingkungannya nggak bersih kan enak. Kemudian menimbulkan tanggung jawab sama anak-anak tadi. Bagaimana cara dia menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri. Nah ini kan di sekolah kita buat sebuah program yang dulu di Bagja itu kita buat program setiap hari Jumat itu ada Jumat bersih namanya. Nah ini kita terapkan setiap seminggu sekali itu diadakan Jumat bersih dengan sebelum memulai pelajaran kita buat ambil satu pas hari Jumat itu ambil satu pelajaran untuk kita melakukan gotong royong Jumat bersih. Selain lingkungan bersih, kalau udah lingkungan bersih kan belajar jadi nyaman dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sama anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan. Jadi hasilnya hasilnya anak-anak tadi muncul rasa tanggung jawab mereka sehingga mereka selalu menjaga kebersihan, nggak buang sampah sembarangan dan lingkungan tampak bersih gitu ya. Dalam menerapkan tahapan Bagja ada waktu penerapan itu ada nggak tantangan yang ibu alami? Ada Bu, tantangannya banyak. Karena kan kalau kita mau menerapkan program ke semuanya, kalau di kelas kita mungkin kita bertanggung jawab sebagai wali kelas yang bisa kita terapkan di situ melalui kesepakatan kelas atau apa, jangan ngomong sampah sembarangan dan seterusnya. Tetapi kalau di lingkungan ini kan kita melibatkan semua kan gitu kan Bu. Nah melibatkan semua orang ini kan enggak gampang kan gitu loh ya. Kita harus ada kesepakatan dengan kepala sekolah dulu, kemudian kesepakatan kerjasama dengan guru-guru yang lain di kelas yang lain. Nanti
jadi terjaga dengan jadi harapannya itu apa kita berkolaborasi di dalam seluruh komunitas sekolah ini. Tadi Ibu sudah lihat hasilnya, ada hasilnya yang pasti belum sempurna ya. Iya. Kira-kira dari hasil yang belum sempurna itu ada hal yang lain nggak yang Ibu sudah dari kegiatan refleksi lah Ibu tahu udah ada hasilnya, yaitu ada peningkatan kebersihan. Tetapi mungkin Ibu rasa belum maksimal. Dalam hasil yang belum maksimal itu apa rencana perbaikan Ibu ke depan? Ya, karena hasil yang belum maksimal ini Bu, kalau kita hanya mengandalkan kerjasama dengan guru memang belum maksimal ya Bu. Maka dari itu kita libatkanlah murid dengan cara kita ambil duta kebersihan. Duta kebersihan ini nantinya atau kerjanya di hari Jumat aja, maksimalnya di hari Jumat, di hari lain tidak maksimal kebersihan gitu Bu. Kita kan hari Jumat itu sama-sama semua. Nah kalau hari yang lain tanggung jawab sekolah kelas masing-masing kan gitu. Jadi gotong royongnya itu nggak di hari Jumatnya aja. Jadi duta kebersihannya itu dia selalu mengecek kelasnya masing-masing gitu. Jadi ada yang bertanggung jawab di kelasnya masing-masing Setiap harinya. Jadi tidak di Jumat itu aja tanpa bersih ya Bu ya. Setiap harinya. Jadi lebih konsisten. Iya. Memang apapun program memang harus dikerjakan secara konsisten supaya manfaatnya lebih maksimal. Iya. Oke, saya lihat pelaksanaan Ibu sudah mempelajari bakja dan sudah melaksanakannya dengan baik, dan saya harap bisa dilaksanakan secara konsisten dan maksimal sehingga menjadi budaya positif di sekolah. Iya. Oke Bu, kita sudah sampai ke tahap akhir pendampingan. Saya mengapresiasi kemajuan belajar Ibu selama 1 bulan terakhir, dan mungkin Sabtu depan kita lokakarya ketiga, dan saya juga meminta Ibu mempersiapkan diri untuk pendampingan berikutnya. Pada pendampingan berikutnya, pendampingan individu 4, di sini nanti saya akan melihat Ibu mengajar di kelas, mengajar anak-anak di kelas dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti Ibu harus sudah siapkan RPP berdiferensiasi, di mana di situ ada unsur diferensiasi, ada ditambahkan juga kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Jadi di RPP itu disisipkan pembelajarannya dibuat secara diferensiasi, lalu disisipkan ada kegiatan KSE-nya, dan muncul ada di situ kegiatan budaya positif. Ada karena budaya positif ini nanti di akhirnya kan kita harapkan terbentuklah profil pelajar Pancasila. Untuk pembelajaran diferensiasi, saya lihat tadi Ibu sudah paham. Itu diferensiasi kan ada 3 ya, yang diferensiasi proses, konten, dan produk. Ibu bisa ambil salah satu atau kedua atau sekaligus ketiganya. Itu boleh. Ibu ambil dari mulai sekarang, itu sudah bisa persiapkan ya Bu ya. Nanti saya akan melakukan observasi. Siapkan diri untuk lokakarya yang ketiga, jaga kesehatan supaya nanti kita bisa melalui kegiatan melalui program pendidikan guru penggerak ini lulus dengan nilai yang baik dan terutama dalam keadaan sehat. Dan saya harap apapun yang kita dapat dari program pendidikan program guru penggerak ini dapat kita terapkan di kelas kita supaya murid-murid bisa mendapat manfaat dari program ini, dan supaya kualitas kita dalam mengajar itu semakin baik sehingga untuk pendidikan di sekolah kita semakin meningkat. Ya Bu. Itu saja Bu, terima kasih. Selamat siang. Siang Bu. Oke, kita kembali ke Bu Mardiana.